yang saling membangun. Ya, komunitas yang saling membangun. Nah, ini menarik, ada kata komunitas dan saling membangun. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Belum jalan. Oke. Firman Tuhan yang di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, inilah dasar firman Tuhan yang menjadi tema kita, yaitu komunitas yang saling membangun. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kitab Ibrani 10 ayat 24-25 ini bagian dari beberapa nasihat dari penulis kitab Ibrani. Dan salah satu nasihat masuk pada ayat 24 dan 25. Secara khusus, nasihat ini diberikan kepada orang-orang yang menerima surat itu, dan tentunya juga kepada kita semua saat ini, yaitu nasihat supaya kita bertekun, supaya kita setia dalam mengiring Tuhan. Inilah nasihat yang disampaikan oleh Rasul yang menulis kitab Ibrani ini. Nasihat sekali lagi tentang bertekun dan tentang setia mengiring Tuhan. Nah, kalau nasihat bertekun dan setia, itu berarti ada kemungkinan juga jemaat yang tidak bertekun dan tidak setia. Justru melalui surat ini, penulis kitab Ibrani mengingatkan supaya kita itu setia dalam mengiring Tuhan, bertekun dalam mengiring Tuhan. Nah, baik, ditayangkan. Gereja itu apa? Oke, dibantu saja kalau ada kendala. Nah, gereja adalah keluarga. Bisa juga dikatakan sebagai satu komunitas rohani, kumpulan orang-orang percaya, ya, bisa juga. Yang di dalamnya kita mendapatkan pemenuhan kebutuhan kita. Itulah gereja, satu kumpulan orang-orang percaya. Dan karena kita ini sebagai orang percaya dipersatukan di dalam Kristus menjadi satu keluarga, menjadi satu tubuh Kristus, menjadi juga keluarga rohani atau komunitas rohani. Nah, di dalam komunitas ini apa yang terjadi? Kita mendapatkan pemenuhan kebutuhan kita melalui persekutuan, melalui perkumpulan, melalui pertemuan-pertemuan kita, maka kita saling memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kebutuhan apa? Khususnya kebutuhan akan firman Allah. Di pertemuan itu, di kumpulan orang percaya ini diajarkan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan seperti saat ini kita beribadah. Salah satunya adalah kebutuhan untuk dimotivasi. Dimotivasi apa? Dimotivasi, didorong dan dibangun oleh komunitas yang lain. Yang satu memotivasi, mendorong komunitas yang lain. Berarti motivasi apa? Motivasi untuk tetap setia. Motivasi untuk tetap
bertekun di dalam mengiring Yesus. Dan itu bisa terjadi di dalam komunitas kita. Ini yang seharusnya terjadi. Nah, kalau kita ini harus bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan apa yang kita butuhkan, kebutuhan rohani, kebutuhan dimotivasi, pertanyaannya, apa yang kita lakukan untuk saling membangun? Oke, apa yang kita lakukan? Supaya komunitas ini menjadi komunitas yang hidup, komunitas yang saling memberkati karena saling melengkapi. Nah, mari kita lihat yang pertama adalah saling memperhatikan. Di dalam ayat 24 saya bacakan sekali lagi, dan marilah kita saling memperhatikan. Ada kata saling memperhatikan. Oke, saya lanjutkan dulu. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, saling memperhatikan. Berarti kita lanjut. Kita membutuhkan perhatian orang lain karena ada hal-hal yang bisa terluput dari perhatian kita. Ya. Di dalam komunitas rohani yang kita miliki, saling memperhatikan adalah hal yang kita dapatkan. Ya, sekali lagi, saling memperhatikan adalah hal yang kita dapatkan. Di sini kita dilatih untuk memiliki kepekaan terhadap apa yang diperlukan oleh anggota yang lain, dan kita mendapat kesempatan turut berkontribusi. Jadi dalam komunitas itu kita dilatih untuk menjadi peka akan apa? Akan kebutuhan sesama kita di dalam anggota komunitas kita. Dan pada akhirnya kita juga bisa berkontribusi. Nah, pertanyaan kebutuhan-kebutuhan itu apa di dalam jemaat? Pada saat kita bertemu, saat kita berkumpul, saat kita bersekutu satu dengan yang lainnya melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita perhatikan dulu, ada kata saling memperhatikan. Kalau kata saling memperhatikan, itu berarti yang memperhatikan itu bukan hanya pemimpin rohani saja, bukan para pendeta, bukan tim gembala saja. Yang memperhatikan itu semuanya, satu dengan yang lain. Contohnya, kita datang, kita ketemu, saling bertegur sapa. Itu mulai bentuk perhatian. Shalom. Halo, mungkin ada tepukan di dada, ada salaman. Nah, ada yang say hello saja, gitu kan? Sekarang itu adalah suatu bentuk sapaan. Nah, kalau itu sapaan, maka itu adalah bentuk daripada perhatian. Nah, sapaan ini gampang dilakukan oleh setiap orang. Asal mau pasti bisa. Menyapa. Halo, apa kabar? Ini bisa. Inilah saling memperhatikan. Nah, kalau demikian sekali lagi kata aktif, kita harus aktif. Tidak menunggu, tidak pasif. Itu artinya kita didorong dari diri dalam kita suatu keinginan untuk memperhatikan orang lain. Menyapa, ngomong. Apa kabar? Atau tepukan dada itu gitu. Apa kabar? Supaya apa? Supaya terjalin, terbangun satu komunitas yang indah, komunitas yang hidup, komunitas yang boleh dikatakan komunitas yang nyaman. Kalau ketemu tuh nyaman satu dengan yang lainnya, bolehlah pakai istilah nyaman. Kenapa? Karena kita ketemu nggak canggung-canggungan lagi, tapi kita ketemu itu sudah langsung akrab, dekat. Nah, komunitas ini harus saling memperhatikan. Karena apa? Kita harus menyapa satu dengan yang lain. Karena salah satu kebutuhan setiap kita hadir di dalam komunitas adalah kebutuhan untuk diterima.
Maka komunitas itu menjadi hidup. Kenapa? Karena masing-masing nggak ada kecanggungan. Kenapa nggak ada kecanggungan? Saya diterima di komunitas ini. Saya diterima di kelompok ini. Saya dalam tanda kutip dianggap gitu. Diterima. Dan kalau ada diterima, maka ada satu komunitas yang luar biasa. Saya merasa diperhatikan. Dan saya juga memperhatikan, kan ada kata saling tadi. Saya juga memperhatikan yang lainnya. Contohnya, kebiasaan kita kalau udah duduk ini kan nggak pindah-pindah ya. Kecenderungan jemaat itu. Bisa lihat ke sebelah kiri, lihat ke kanan, atau lihat ke belakang, lihat ke depan. Kok ini nggak ada? Hari ini kok nggak ada? Yang lain kok ada? Rupanya pindah ke duduk di sana. Nah, ini saling memperhatikan. Lalu kita, kalau yang satu tidak datang, kita bisa kontak. Sebaiknya kita juga saling memiliki nomor HP, nomor WA sesama jemaat. Kontak, apalagi kalau komunitas kelompok sel kan punya nomor WA-nya. Saling memperhatikan, nggak selalu bergantung pada pemimpin kelompok sel. Jemaat juga aktif menanyakan, halo, shalom, Bapak Ibu. Hari ini tidak hadir di dalam kelompok sel ya. Kami doakan apapun yang sedang digumuli, apapun yang sedang terjadi, tetap percaya pada Tuhan. Itu bentuk bentuk perhatian kepada jemaat. Tidak usah, kok sekarang tambah malas? Jangan begitu. Ya kata-katanya yang positif. Jangan dikatakan, kok sekarang nggak tambah malas, nggak datang ke kelompok sel? Bukan begitu. Siapa? Dengan kata-kata, shalom. Apapun yang Bapak Ibu hadapi, tetap setia mengiringi Yesus. Itu dimotivasi. Jangan dihakimi, jangan dicela. Coba bahasa kita di WA, coba kita cek. Bagaimana? Sehingga kalau kita memperhatikan ini, kita menjadi pribadi yang saling membangun. Komunitas yang saling membangun. Ini yang pertama. Yaitu saling memperhatikan. Ya. Karena di dalam komunitas itu kita mendapatkan kebutuhan-kebutuhan. Nah, mari Bapak Ibu, kita menciptakan kebutuhan itu apa? Orang tuh enjoy di kelompok kita. Kenapa? Satu, diterima oleh kita. Dan diterima itu diwujudkan dengan apa? Sapalah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita mendorong dalam kasih supaya terbangun komunitas yang saling membangun. Mendorong dalam kasih. Sebetulnya tadi sudah dibaca juga, tapi baiknya saya baca juga. Dan marilah kita saling memperhatikan. Nah, sekarang supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, kita ini siapa? Kita adalah objek kasih dari sesama di dalam komunitas. Oke. Kita ini adalah objek kasih di dalam komunitas. Kalau objek, ya kita mendapatkan kasih. Ya. Keberadaan mereka memungkinkan kita menerapkan firman Tuhan untuk saling mengasihi sesama manusia. Di dalam komunitas itu saling menerima tadi, lalu kita menerapkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu adalah saling mengasihi. Itu bentuk dari menerapkan firman Tuhan dalam komunitas kita. Sebagai sesama tubuh Kristus, sebagai satu gereja, satu komunitas. Tentu saja, nah karena kan sering bertemu, lama-lama kita kan saling mengenal. Kalau kita saling mengenal, kita juga tahu akan kekurangan dan kelemahan orang lain yang ada di dalam komunitas kita. Ini perlu kasih, gitu. Tentu saja mereka bukanlah orang yang sempurna, yang mudah kita terima apa adanya. Ini fakta. Dalam komunitas itu tidak kita tuh si A kok begini ya cara ngomongnya gitu. Si B kok begini ya gitu. Itu kadang-kadang perlu proses untuk saling menerima.
kita menyadari kita tidak mudah menerima itu. Hal ini juga berlaku sama kepada kita. Bahwa di mata anggota yang lain, kita juga tidak sempurna. Jadi karena proses saling mengenal itu, terus kita tahu kekurangan kita masing-masing. Bapak Ibu semakin mengenal saya, semakin tahu kekurangan saya, kelemahan saya. Saya semakin mengenal Bapak Ibu, saya pun semakin tahu melihat kekurangan Bapak Ibu. Ini wajar terjadi. Itu makanya dalam situasi seperti ini, supaya komunitas ini tetap utuh, komunitas ini tetap terjaga, komunitas ini tetap saling memberkati, maka kedepankanlah kasih. Udah apa? Udah mengatasi perbedaan-perbedaan ini, supaya kita itu bisa menerima si A seperti itu, si B seperti itu juga. Yang lain kok punya gaya tersendiri. Itu kita bisa saling menerima kalau kita apa? Mengedepankan kasih. Dalam komunitas itu sekali lagi kita perlu menerapkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kasih. Ada kata mendorong di sini. Mendorong itu boleh dipakai kata sekarang ini adalah memotivasi. Supaya apa motivasi? Supaya maju. Kita memotivasi orang lain supaya maju. Walaupun kita ini melihat orang lain itu beda dengan kita. Dan orang lain pun melihat kita beda juga. Tetapi kita harus saling mendorong, saling memotivasi supaya apa? Kita sama-sama saling maju. Saling maju apa? Saling maju di dalam mengiring Yesus. Bertekun mengiring Yesus. Setia mengiring Yesus. Kita saling mendorong, kita saling memotivasi. Karena itu kasih itu tidak boleh pura-pura. Kasih harus tulus. Kasih itu harus sungguh-sungguh. Karena itu lebih baik kita banyak menerima daripada mencela. Kita harus lebih banyak menerima saudara kita. Dalam kutip, dalam keanehannya bagi kita. Daripada mencela. Dia seperti itu. Karena itu komunitas ini adalah komunitas yang saling mendorong, memotivasi. Komunitas itu kasih. Saya teringat satu ayat tentang kasih ini, yaitu 1 Petrus 4 ayat 8. Mari Bapak Ibu buka 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8 bunyinya demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh. Kasih itu tulus, kasih itu sungguh-sungguh, bukan pura-pura. Seorang akan yang lain. Dalam komunitas kita, di gereja kita, di persekutuan kita, di kelompok sel kita, di pertemuan-pertemuan kita. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, ayat ini sering disalahpahami, Bapak Ibu. Nah, Rasul Petrus mengingatkan bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kata yang dipakai adalah menutupi, bukan nutupi. Ingat, kata kasih kata yang dipakai oleh Rasul Petrus adalah menutupi, bukan menutup-nutupi. Itu artinya, kalau memang berdosa, orang yang berdosa itu harus membereskan dosanya dengan cara apa? Mengakui dan minta ampun kepada Tuhan. Datang secara pribadi, Tuhan saya berdosa, saya bersalah, ampuni saya Tuhan. Mampukan saya tidak mengulangi kesalahan ini lagi. Jadi dosa harus dibereskan, bukan ditutup-tutupi. Nah, kasih menutupi banyak sekali dosa apa? Artinya, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain itu tidak diingat-ingat saja.
Boleh dikatakan kasih itu adalah kasih yang mudah mengampuni, mudah memaafkan, mudah melupakan akan kekurangan, akan kelemahan orang lain. Sehingga tidak terjadi gosip di dalam komunitas ini. Tetapi yang terjadi adalah saling membangun. Saling membangun. Kenapa? Karena mengedepankan kasih. Kasih tidak mengingat-ingat kesalahan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak membesar-besarkan persoalan. Kasih itu mudah menyelesaikan. Kadang-kadang ada kata-kata, ya wis lah, dia memang begitu. Kita terima saja dalam komunitas kita. Itu akan mengedepankan kasih. Supaya apa? Supaya pada akhirnya setiap orang di dalam kelompok kita, dalam komunitas kita itu bisa benar-benar bertumbuh, bangun bersama-sama. Kita saling memperhatikan tadi, dan kita saling memotivasi, dorong dalam kasih. Tetapi kalau salah, diingatkan oleh pemimpin rohaninya, jemaat juga harus menerima. Jangan malah marah. Diingatkan sama pemimpin rohaninya, terima dengan baik-baik. Kenapa? Inilah tugas pemimpin rohani, mengingatkan jemaatnya. Umpamanya, Ibu, Bapak, sudah beberapa kali, kurang lebih sebulan ini kok tidak kelihatan beribadah. Mari kita sama-sama datang beribadah. Terima. Kenapa? Karena kasih itu, seperti memperhatikan tadi juga, mendorong, memotivasi supaya orang itu maju. Kalau diingatkan, ayo ibadah. Ibadah. Ayo ibadah. Ibadah. Jangan, kok nyinggung saya? Jangan begitu. Memang firman Tuhan ini menyinggung. Yang menyampaikannya juga hamba Tuhan. Yang menyinggung juga. Tetapi singgungan itu disampaikan dengan kasih, dengan tulus. Supaya apa? Maju. Supaya apa? Bergiat. Supaya apa? Bersemangat. Supaya apa? Bergairah. Dalam apa? Dalam menjalankan ibadah. Yaitu di dalam setia, bertekun, mengiring Tuhan. Diwujudkan dalam kesetiaan kita beribadah. Perlu kasih. Saling menerima perbedaan. Tidak mengungkit-ungkit persoalan. Karena apa? Karena mudah mengampuni. Mudah menyelesaikannya. Mudah menerima perbedaan di dalam komunitas itu. Sehingga kita dimampukan untuk sabar satu dengan yang lain. Tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu gitu. Kasih itu menutupi, bukan menutup-nutupi. Saya gambarkan, pemani jam tangan saya, ini kasih, saya tutupi, maka jam ini tidak kelihatan lagi. Oke? Yang kelihatan apa? Tangan saya. Kalau ini kasih, yang kelihatan apa? Kasih. Kenapa? Karena yang ibaratnya kesalahan orang lain ini tidak diungkit-ungkit. Itulah kasih kita. Sehingga komunitas kita itu adalah komunitas yang saling membangun. Nah, mari Bapak Ibu, sekalipun hal ini tidak mudah dalam komunitas kita, karena kita akan kasih itu banyak berkorban. Berkorban apa? Perasaan kita. Tapi mari kita latih diri kita untuk bersabar menerima perbedaan-perbedaan dalam komunitas kita. Sehingga komunitas kita itu tetap terjaga. Tidak terpecah-pecah. Kita tetap utuh. Kita satu. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga komunitas kita saling membangun? Tadi, saling memperhatikan. Kedua, saling mendorong dalam kasih. Yang ketiga, saling menasehati. Di dalam ayat 25, Ibrani 10 dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, gitu ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ini nasihat. Jadi di dalam
persekutuan kita dalam ibadah itu ada nasihat. Dalam komunitas kita tuh diberikan nasihatnya, jangan. Kalau ada kata jangan itu larangan. Jadi tidak dilakukan. Salah satunya adalah meninggalkan pertemuan ibadah kita. Konteks ini khusus ayat ini ya, berkaitan dengan ibadah kita. Jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ternyata di zaman itu saja, di zaman ketika penulis Ibrani ini menuliskan suratnya, udah ada orang-orang yang membiasakan diri sering-sering meninggalkan pertemuan ibadah. Sudah ada. Oleh karena itu diingatkan jangan meninggalkan. Lalu dikatakan tetapi marilah kita saling menasihati. Nah ini jadi ada kata dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Nah nasihat itu apa? Oke, diklik saja. Nasihat yang diberikan dalam konteks ini adalah tentang kerajinan beribadah kepada Allah. Tentang kerajinan. Di akhir zaman ini orang akan semakin abe. Ini kecenderungan manusia di akhir zaman ini akan semakin abe dengan hal-hal rohani termasuk beribadah atau yang berkaitan dengan ibadah. Semakin abe. Sementara itu makin banyak orang yang membiasakan diri tidak lagi beribadah. Ada akhirnya memutuskan, saya nggak mau beribadah. Ada. Di sanalah kita diminta untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Di zaman itu, ibadah itu ada pertemuan. Pertemuan itu pertemuan tatap muka. Pertemuan di zaman itu ada pertemuan darat, bukan pertemuan online. Cuma perkembangan teknologi dalam situasi-situasi tertentu seperti 2 tahun terakhir ini, kita melakukan ibadah secara online. Ya itu bagus, sarana yang masih bisa digunakan untuk beribadah. Tetapi kalau pemerintah itu sudah mengizinkan kita beribadah offline, tatap muka, mari saya mengajak Bapak Ibu, ibadahlah secara tatap muka, ibadahlah secara darat. Kecuali dalam hal-hal tertentu, karena sakit, karena ada keperluan, perjalanan barangkali, boleh secara online, atau keperluan-keperluan lain secara online. Tetapi kalau memungkinkan, mari kita belajar dari jemaat mula-mula, datang ke tempat rumah Tuhan. Dia sadar, dia memutuskan untuk hari Minggu khususnya, aku datang ke rumah Tuhan. Artinya apa? Tatap muka, ketemu satu dengan yang lain di rumah ibadat. Kalau memang memungkinkan Bapak Ibu, ayo kita saling mengingatkan. Mengingatkan apa? Supaya kita itu berkumpul. Berarti Bapak Ibu, berkumpul adalah kehendak Tuhan. Itu sebabnya ada pertemuan. Itu sebabnya ada ibadah. Kehendak Tuhanlah bahwa kita bertemu satu dengan yang lain. Dan pertemuan yang Tuhan inginkan dalam situasi yang sudah memungkinkan adalah pertemuan darat, tatap muka, offline. Karena itu kita disadarkan, kita jangan cari-cari alasan untuk tidak mau tatap muka offline. Mengapa? Karena inilah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita bertemu satu dengan yang lainnya. Ya, supaya apa? Hal ini diberikan supaya kita semakin bersemangat, semakin beribadah, semakin bergairah dalam hal beribadah. Supaya kita, ingat kembali dalam konteks ini adalah, supaya kita tidak ada satu jemaat pun yang meninggalkan Tuhan. Atau bahasa lainnya, murtad. Sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ini nasihat penulis kitab Ibrani kepada kita semua. Supaya apa? Kita bertekun, kita bergairah, kita bersemangat dalam beribadah. Alasannya apa? Hari Tuhan sudah dekat.
Ini peringatannya. Hari Tuhan, hari-hari ini adalah hari Tuhan sudah dekat. Makanya mari kita saling menasihati. Kalau saling menasihati, yang dinasihati harus punya kerendahan hati untuk menerima nasihat dari yang lainnya. Perlu kita mengembangkan sikap kerendahan hati. Supaya apa? Oh iya ya, ternyata firman Tuhan itu demikian. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk bertekun, bersemangat, bergairah di dalam ibadah. Tidak boleh meninggalkan ibadah. Karena itu Bapak Ibu, dimanapun, dalam kesibukan apapun juga, hari Minggu, hari Sabat, harus beribadah. Dalam situasi tertentu, contohnya saya gambarkan, dalam perjalanan atau sedang sakit di rumah sakit, boleh secara online. Kita kan nggak anti online, makanya ibadah ini juga dilaksanakan secara online. Tetapi, firman Tuhan ingatkan, mari kita beribadah tatap muka. Sehingga saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan saling menasihati, ini akan berjalan sama-sama, menjaga kita dalam komunitas untuk bertumbuh bersama-sama, bergiat, bergairah, bersemangat di dalam ibadah kita. Supaya apa? Ketika Tuhan datang melihat kita, kita membuat Tuhan tersenyum pada kita. Pernahkah Bapak Ibu berpikir, saya hari ini pengen buat Tuhan itu tersenyum pada saya. Kalau Tuhan tersenyum pada kita, pasti kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan satu pujian dan kita akan akhiri ibadah ini. Saya mengajak Bapak Ibu merespon dengan berdiri menyanyikan pujian yang akan disampaikan oleh para singer ini. Rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu kenyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi menegakkan kasih-Mu, mulaikan hari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu kegiatan dalam kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu kenyata dalam kasih-Mu.
satu. Jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan juga saling menasihati. Biarlah kami rendah hati untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kami setia beribadah kepada Engkau. Terlebih ini sudah akhir zaman, kedatangan-Mu sudah mendekat. Semoga kami semakin bergairah, bersemangat di dalam ibadah kepada-Mu. Kami berdoa untuk semua umat-Mu, apapun juga yang sedang dialaminya, dimanapun mereka berada, Tuhan berkarya atas hidup mereka. Tuhan jamah mereka. Mereka yang membutuhkan kesembuhan, Tuhan tolong jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kesembuhan-Mu, sehingga jemaat mengalami bahwa persekutuan dengan Engkau tidak sia-sia. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan apapun yang dihadapinya. Tuhan menolong. Engkaulah jawaban, Engkaulah yang memberikan pertolongan kepada umat-Mu. Ajar jemaat-Mu mendekat kepada-Mu, supaya justru melalui persoalan hidupnya semakin mengenal Engkau. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kau memberkati mereka, berikan kekuatan kepada mereka dan semangat, gairah untuk terus melayani Tuhan, tidak undur dalam pelayanan kepada-Mu Tuhan. Berkati juga masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang memberikan persembahan apapun bentuknya, persembahan ucapan syukur, mingguan, perpuluhan, untuk pembangunan, untuk komisi-komisi yang lainnya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka, kembalikan mereka dengan berkat-Mu yang berlimpahan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati, Engkau yang memegang hidup mereka, Engkau yang sungguh-sungguh mengarahkan mereka, membawa mereka untuk semakin mendekat kepada-Mu, mengalami kasih yang daripada Engkau, sehingga mereka kuat percaya kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau juga menjadikan masa depan yang penuh harapan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa, negara, dan kota kami, kota Cirebon. Tuhan memberkati dengan kedamaian, dengan ketentraman, sehingga semuanya berjalan dalam keadaan baik. Dan ibadah-ibadah dari gereja-Mu juga berjalan dengan baik. Inilah doa-doa kami Tuhan yang kami panjatkan padamu, dan pada saatnya kami akan pulang dan kami menerima berkat yang daripada Engkau. Mari saudaraku, pulang dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, persekutuan yang manis Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Tuhan, Tuhan kami, berkat-Mu liannya, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas atas seluruh bumi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.